warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Kardan Hasanah. Ramadan berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Baik, hari ini saya bersama dengan ustazah yang luar biasa. Beliau adalah pengampu mata pelajaran IPS di SMP IT Kardan Hasanah, yaitu Ustazah Catur. Nah, hari ini kita akan berbincang nih terkait dengan tema puasa menahan amarah. Nah, sebelum kita masuk ke statement bincang-bincang kita, saya ingin tanya nih dulu bagaimana kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik dan puasanya juga alhamdulillah lancar sampai saat ini. Bagaimana dengan Ustazah Helda? Ya, alhamdulillah sama baik. Semoga kita selalu disehatkan ya. Ya, Amin. agar puasa kita selalu lancar Lancar nanti sampai sampai Idul Idul Fitri. Fitri. Amin. Amin. Oke. Nah, terkait dengan tema nih puasa menahan amarah, menurut Ustazah, apa sih keistimewaan berpuasa di bulan suci Ramadan? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia selama bulan Ramadan. Ya, selain sebagai bentuk pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa ini juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan seperti meningkatkan kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi otak. Namun, selain manfaat kesehatan yang terlihat secara fisik, puasa juga memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan spiritual kita, ya, terutama dalam hal menahan amarah. Seperti akar kata dari puasa itu sendiri, yaitu saum, yang artinya menahan. Jadi, ketika kita berpuasa, kita harus menahan diri dari makanan, minuman, dan perilaku buruk lainnya. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih sadar dan lebih sabar dalam menghadapi segala macam situasi yang membuat kita merasa marah atau emosi. Mungkin kita seringkali merasa kesal atau marah ketika seseorang tidak berperilaku seperti yang kita inginkan atau yang kita harapkanlah begitu ya. Namun ketika kita berpuasa dan belajar untuk menahan keinginan kita untuk makan atau minum, kita juga belajar untuk menahan keinginan kita untuk bereaksi dengan emosi yang kuat terhadap orang lain. Nah, begitu kurang lebihnya. Oke, begitu ya menurut Ustazah ya. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan Ya, dan betul, minum ya, betul, betul. tapi juga perilaku yang buruk. Iya, Oke. betul. Nah, menurut Ustazah nih apakah wajib seorang muslim itu menahan emosi yang ada di dalam dirinya? Apalagi kan dengan adanya perintah kewajiban puasa di bulan Ramadan ya. Iya, betul, betul. Oke. Tentu saja iya. Jadi dalam Islam menahan amarah itu merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan ya untuk dimiliki oleh setiap muslim. Ya. Kita diwajibkan untuk menjadikan orang yang sabar dan pemaaf. Bahkan ketika kita merasa kesal sekalipun ya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 ya, yang artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan atau kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sifat amarah ini dapat mengeluarkan perintah kepada jasad untuk melampiaskan kekesalan hati dan dengan cara celaan-celaan, tindakan-tindakan dan wujud kekesalan lainnya tergantung pada tindakan kemarahan dari keimanan seseorang. Untuk itu menahan amarah merupakan perbuatan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kita dalam menahan amarah itu sangat disukai oleh Allah ya.
Ya, betul, Sebagaimana Ustazah. di Quran surah Surah Ali Ali Imran Imran ayat ayat 134. 134. Iya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita ini mengendalikan atau menahan diri dari emosi itu, Ustazah? Ya, mungkin ada beberapa cara yang bisa diterapkan ya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari terutama ya. Yang pertama, kita harus menahan bahwa emosi dan amarah yang kita rasakan adalah alami yang pertama ya. Namun kita harus belajar untuk mengendalikan dan mengekspresikan dengan cara yang tepat. Ya, kita harus menghindari perilaku yang merugikan orang lain dan diri kita sendiri terutama. Kedua, kita harus belajar untuk lebih sabar dan toleransi terhadap orang lain. Ketika kita berpuasa, kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita. Yang pertama mungkin ya makan dan minum sudah tentu. Kemudian dan ini dapat membantu kita untuk lebih sabar dalam menghadapi situasi yang menantang. Kita juga dapat belajar untuk lebih menjadi pemaaf dan menghindari konflik yang tidak perlu. Jadi jika bisa disimpulkan ya, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita semakin dekat dengan Allah, kita akan lebih mudah untuk mengendalikan emosi dan menahan amarah kita. Ya, kita akan lebih memahami bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ya, jadi mungkin itu beberapa hal yang dapat kita pelajari dari puasa dan bagaimana puasa dapat membantu kita untuk menahan amarah. Jadi kita sebagai bentuk menahan amarah harus lebih dekat dengan Allah ya, Iya, Ustazah betul, ya. lebih dekat dengan Karena Allah. seperti kata Ustazah tadi, kadar emosi Emosi. atau amarah kita ini sesuai dengan keimanan kita. Iya. Jadi misalnya keimanan kita masih leyeh-leyeh, nah berarti itu Iya, betul. gampang lah emosi, gampang tersulut, Ya, jadi hal-hal buruk diharapkan lah. ya betul, Iya. tidak gampang terpancing lah begitu ya. Jadi intinya nih Ustazah, kita itu harus bisa mendekatkan diri kepada Allah agar bisa meningkatkan kadar keimanan kita. Ya betul ya, jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Mungkin adakah pesan-pesan lagi untuk viewers nih, untuk audiens kita terkait sabar nih? Terkait sabar. Oke, jadi anak-anak Ustazah ya, jangan mudah terpancing atau emosi karena apalagi di bulan puasa ya ini kalau kita mudah terpancing kemudian kita berpuasa pada saat itu rasanya memang kita puasa seharian tapi amal ibadah kita maka akan berkurang. Jadi diharapkan selalu mengingat dan selalu mengucapkan kata istighfar ya kalau ada yang memang seseorang memancing kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, jadi memacu emosi kita keluar. Nah begitu ya kurang lebihnya dari saya. Oke, terima kasih banyak Ustazah Ya karena sama-sama Ustazah telah Helda. menemani kita bincang-bincang hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kemudian untuk audiens nih, pesan-pesan dari saya, menangkap saya dari yang dipaparkan oleh Ustazah Catur tadi. Yang pertama kita harus bisa menahan diri ya, menahan diri dari segala apapun itu. Tidak hanya makan dan minum saja yang ditahan selama berpuasa, tapi juga perilaku-perilaku buruk itu sebaiknya dihindari, lalu menghindari hal-hal yang memicu pertengkaran atau debat lah. Kemudian yang kedua kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar keimanan kita itu semakin meningkat. Kemudian yang terakhir kita harus bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dekat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Iya, itu saja. Nah, saya kira sudah cukup bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu pantengin episode lainnya di podcast Kardan Hasanah. Dan selalu ingat untuk tetap belajar dan berbagi ilmu. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.